Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Adi Jumanto dari kelas TI 18 B1. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang array pada Android Studio. Sebelumnya kalian buka dulu untuk program Android Studio-nya. Di menu program, kalau mungkin masing-masing Windows beda, harus kalian klik Android Studio. Setelah Android Studio diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Biasanya pada saat baru pertama kali muncul pada Android Studio itu ada dua sheet ya, yaitu pertama Activity Main XML dan Main Activity Java. Pada Main Activity XML ini fungsinya untuk tata layout program yang kita buat, pemrogram mobile yang kita buat, sedangkan Main Activity Java yaitu berisikan sintak-sintak atau coding-coding yang berfungsi untuk menjalankan program yang kita buat dalam pemrograman mobil. Nah, selain itu di sini saya menambahkan satu sheet lagi yang berfungsi sebagai pengumpulan tipe-tipe data yang jenisnya sama, contohnya yang jenisnya string. Nah, untuk yang tipe data yang jenisnya string sudah dikelompokkan menjadi satu sheet, sehingga kalian tidak perlu repot-repot lagi ataupun kelihatan ribet dalam pengkodingan tipe data. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu untuk sheet-sheet yang ada di sini. Pertama, Activity Main XML, yaitu untuk tata ruang layout. Mungkin tata ruang layout itu contohnya seperti ini. Nah, ini kita bentuk-bentuknya ini kayak button, kayak option ini merupakan codingnya nanti di Main Activity XML. Nah, untuk itu pada linear layout itu merupakan nanti penentu tampilan. Jadi tampilan itu straight, full, tidak ada istilahnya itu bagian-bagian yang terpecah. Nanti berbeda dengan ada lagi macam-macam tipe layout. Nah, yang sekarang kita pakai itu linear layout. Nah, di sini untuk XML Android ini untuk program di sini itu merupakan codingan untuk menentukan ruang di dalam web sendiri. Jadi untuk dalam ruang web tersendiri untuk menglinkkan dengan website di pada web Android itu sendiri. Nah, di sini ditentukan juga layoutnya seperti apa, match parent. Nah, setelah itu untuk table layout sendiri awalnya pada saat kita membuat program di sini ini kalau kita menggunakan secara langsung ya, ini kita menggunakan table layout. Lalu setelah di dalamnya itu kita bisa tambahkan table row. Nah, ini table row seperti ini contohnya. Dan berikutnya itu table row itu ada dua macam. Ini yang pertama di bawah nama, yang kedua alamat. Setelah berikutnya itu ada radio group. Di sini sebetulnya itu tidak kelihatan ya, padahal di sini itu ada sedikit kotak tapi garisnya tidak kelihatan. Ya, namanya itu radio group. Nah, radio group ini bisa dimasukkan lagi option seperti text box ataupun option. Nah, makanya kita masukkan option pria dan option wanita. Sinilah fungsinya radio group. Nah, di bawahnya radio group itu ada radio button. Nah, radio button itu yang tadi ya seperti yang muncul itu pria dan perempuan. Nah, ini merupakan radio button, bisa diklik. Nah, tapi jangan lupa teman-teman untuk sebelum kalian sebelum kalian menjalankan perintah, pastikan semuanya itu tidak ada tanda merah ataupun garis merah di belakangnya, karena kalau ada garis merah di belakangnya itu berarti coding kalian itu tidak berjalan dengan lancar. Nah, ini ada table row, ada radio button tadi sudah saya jelaskan seperti apa fungsinya itu, yang tadi muncul seperti option. Nah, itu untuk pilihan-pilihan.
Nah, setelah itu di sini ada table row juga alamat, ya kan. Nah, sama fungsinya juga seperti itu. Nah, yang terakhir itu button simpan. Button simpan itu di sini kita setting tata letak layout untuk button itu sendiri. Panjangnya berapa, tingginya berapa, lalu ditutup dengan linear layout. Setelah itu kita ke coding, main Java. Nah, itu kita tentukan, kita mengcoding di sini kita ini juga kita declare juga ini buttonnya untuk button simpan. Nah, buttonnya itu button simpan yang seperti ini, ya kan, button simpan. Nah, edit dan nama teks itu ini seperti ini, edit nama dan alamat ini pakai edit teks. Nah, radio group Jekyll. Nah, tadi seperti saya bilang, radio group itu seperti ini, kotak tapi tidak kelihatan. Nah, di sini bisa dimasukkan edit teks atau teks ataupun radio button. Nah, itu bisa tampilan jadi seperti ini. Jadi dalam radio group masih ada detail-detail lagi yang bisa dimasukkan di sini. Lalu di sini kita maksudnya simpan button view find by ini. Nah, nanti setelah nama dan jenis kelamin alamat lalu kita simpan dengan klik on click. Jadi maksudnya set on click save ini berarti pada saat di klik di sini maka data kalian tersimpan secara otomatis pada database seperti itu. Oke, nah ini tadi yang sudah public void. Nah, sebelumnya itu kita declare dulu untuk tipe datanya pada di sini ya, di setting buat sheet baru, yaitu setting array gitu, dimana untuk tipe data yang sama dikelompokkan menjadi satu. Nah, setelah kalian men-setting ini, kalian bisa mengcodingnya di sini. Untuk public void, kita kembali lagi dulu sebelumnya yang untuk privat dan public ini modifier privat string. Ini tipe datanya string, ya kan, yang dimana privat itu untuk modifiernya itu untuk membatasi modifier pada kelasnya. Ini modifier jadi untuk kenapa private, karena untuk membatasi kelas-kelas, jadi bisa dijalankan pada kelas itu sendiri, sedangkan kalau public itu bisa dijalankan di semuanya. Nah, oke, kita balik lagi ke main Java. Di main Java sendiri ini kita sudah ada